Saya Hizkia Mumu, guru bidang studi pendidikan matematika dari SMP Negeri 9, Kabupaten Minahasa Tenggara. Zaman pakai teko, belajar bermain pakai teknologi offline. Sekilas tentang perjalanan saya menuju ke sekolah, melewati perjalanan yang memang cukup menentang, namun di perjalanan akan menemui pemandangan yang cukup indah karena sekolah berada di tengah hutan. Dan inilah jalan yang sering saya lewati. Dianya memang agak rusak dan motor saya sudah kurang lebih 5 tahun melewati jalan untuk menuju ke sekolah ini. Ya, sesampainya di sekolah, siswa belum datang dan saya langsung mempersiapkan diri untuk selanjutnya mengajar. Namun inilah tempat tidur kami jika kami tidak pulang lagi ke rumah. Kami nginap di sekolah, ini yang kami gunakan, kemudian ini perkakas yang kami gunakan ketika kami akan memasak. Dan ini adalah tempat jalan kami para guru dan siswa jika kami harus ke laboratorium dan juga perpustakaan yang ada di atas. Kemudian ini adalah halaman depan dari sekolah, terlihat memang pegunungan, dikelilingi oleh pegunungan. Dan karena sekolah kami memang berada di kawasan hutan. Dan aktivitas di pagi hari ya seperti biasa, melaksanakan bersih-bersih, kemudian ketika masuk kelas harus memberikan salam kepada guru. Selanjutnya ibadah dan lagu kebangsaan. Sebelumnya kami telah membuat kesepakatan kelas dan ini adalah bentuk KSE, kompetensi sosial emosional. Setiap pembelajaran saya laksanakan, kemudian anak-anak juga diajak untuk bermain sebelum belajar karena kan kebutuhan belajar murid itu bermain. Jadi saya lakukan seperti yang tadi. Kemudian pembelajaran dengan teknologi, dalam hal ini GeoGebra. Ada lagi satu aplikasi yang saya gunakan yaitu Matematika Seru yang dapat di-download dari Play Store karena ini sangat membantu. Sementara dalam permainan di situ juga ada pembelajaran. Jadi tingkat kesulitannya bisa ditentukan oleh guru. Di sana ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ya, jadi seperti ini. Murid secara bergantian untuk memainkan aplikasi yang sudah saya download tersebut. Karena memang di tempat kami tidak terdapat jaringan internet. Jadi ini aplikasinya Matematika Seru. Kemudian kita masuk dan kita pilih operasi mana yang akan kita gunakan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Kemudian pilih level 1. Kemudian permainan langsung dimulai. 2 kali 4. Kita harus memilih jawaban yang benar. Ya, 8. Maka akan terjadi tembakan kepada monster yang mendekati kita. 1 kali 4. 4, maka monsternya langsung mati. Bagaimana jika jawabannya salah seperti ini? Maka pertanyaannya akan langsung diganti. Ya, seperti itu permainannya. Bagaimana jika kita tidak tahu jawabannya sampai monsternya mendekati kita? Apakah yang akan terjadi? Ya, jadi kita akan lihat. Ya, seperti itu. Kita akan gagal dan diarahkan untuk mencoba lagi. Jadi itulah permainan sekaligus pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah kegiatan saya ketika saya berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi kepada rekan-rekan guru di sekolah agar supaya mereka juga dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Dan ini adalah pembelajaran di masa pandemi COVID. Jadi saya berkunjung dari rumah ke rumah menggunakan fasilitas yang ada untuk perlindungan diri, kemudian berkunjung ke rumah siswa untuk mengajar. Ini adalah saat saya membagikan modul
ajar kepada anak murid saya yang saat itu pandemi COVID-19. Dan ini adalah ketika saya harus mengantar anak-anak untuk mengikuti ANBK. Ini adalah perjuangan saya ketika saya harus ke sekolah. Kondisi motor saya terjadi beberapa kali putus rantai, bukan hanya sekali. Dan inilah yang terjadi. Dan ada saat dimana saya harus membutuhkan orang lain untuk mengangkut sepeda motor saya karena memang sudah tidak dapat dijalankan. Ini adalah saat kami mencari jaringan di atas gunung sambil menikmati kelapa muda. Dan ini adalah saat saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Dan ketika saya dikukuhkan menjadi guru penggerak. Ini adalah saat saya diapresiasi karena masih bertahan di sekolah tempat saya mengajar sekarang. Dan ini adalah ketika saya bisa terpilih dan berangkat ke Yogyakarta untuk mengikuti kegiatan School Leadership Workshop yang kerjasama bersama dengan pihak Singapura.